Dari kikir bekas rongsokan, jadi tutorial hamen, tanpa tempa. Simak sampai habis. Saya kasih tutorialnya step by step. Halo guys, di video ini saya akan kasih tutorial step by step. Pertama, kita potong kikirnya dulu, biar sesuai dengan pola. Di sini saya pakai gerinda tangan. Kikir ini termasuk limbah yang cukup banyak di loak ya, dan cukup mudah didapat. Kalau kita bisa ngolahnya, dia bisa jadi bahan seni yang bernilai tinggi. Nah, setelah beres cutting, saya rapikan pinggirannya biar persis seperti dengan pola. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti ya. Ini soalnya banyak yang di-cut videonya, karena kalau nggak terlalu panjang. Intinya yang penting saya kasih tutorialnya. Kalau teman-teman mau ikutin, bisa dicoba di rumah. Nah, setelah beres rapiin pinggirannya, saya buat bevel dasar dengan gerinda tangan. Kalau saya biasanya itu sedikit-sedikit dari ujung naik, dari edge naik sepersekian mili, gantian kiri kanan, karena kalau langsung satu sisi kepanasan itu dia deformasi, bengkok, bahkan bisa bengkoknya parah banget. Nah, ini tetap bevel lagi. Udah hampir selesai nih teman-teman. Nah, ini udah jadi teman-teman ya, bevel dasarnya udah jadi. Edge-nya saya sisain kurang lebih 2,5 milian, jadi masih tebal. Kalau terlalu tipis, nanti kan kita kupas lagi kulitnya. Kalau untuk hamon ya. Ini saya rapiin lagi pinggirannya dengan BG. Setelah benar-benar rapi, baru saya mulai rapihin bevelnya dengan BG. Tujuannya di sini tuh sebisa mungkin biar simetris bagian kiri sama bagian kanan. Jadi kalau dia nggak simetris, itu salah satu faktor waktu kita sepuh nanti dia bengkok, jadi ketarik. Nah, ini sengaja. Nah, di sini arangnya saya pakai arang biasa, dihaluskan untuk tambahan clay. Sini udah halus teman-teman. Nah, di sini saya pakai tepung clay, tepung tanah liat. Ini udah banyak yang jual. Komposisi ini tuh bisa beda-beda ya, masing-masing maker itu punya trik sendiri. Kalau saya yang bagusnya itu kurang lebih mungkin 60-40 ya, 60-40 bagusnya. Tambah airnya sedikit demi sedikit biar dia jadi kayak pasta dulu, jadi kayak lengket banget, baru tambah lagi air dikit buat dicairin. Saya bikinnya nggak terlalu kental, jadi sedikit lebih encer ya. Jadi kalau dia kering itu nempel di bilahnya nggak terlalu tebal, jadi nanti dia tipis sendiri karena kadar airnya mengering, dia jadi nyusut kan. Kalau kita bikin tebal, biasanya dia pas dipanaskan itu dia crack, claynya jadi pecah-pecah. Saya pakai motifnya gini ya teman-teman. Kalau untuk pola clay sendiri ini bisa variatif, macam-macam. Arang di tempat saya itu gede-gede, jadi
harus dikecilin dulu nih, jadi tambah kerjaan lagi. Nah, setelah udah tungku siap, klaynya dihangatkan dulu sebentar, jadi jangan langsung dibakar, hanya dihangat-hangat aja biar benar-benar kering klaynya, jadi nempelnya maksimal. Simak terus sampai habis guys, banyak yang saya share rahasia di sini. Sini udah mulai hampir kering ya, udah hampir kering. Tungku saya ini khusus buat nyepu ya, jadi nggak bisa buat nempah. Kalau nempah biasanya saya suka minta tolong ke teman lagi untuk nempah. Nah, kalau ini kebetulan kikirnya kita nggak tempah, jadi hanya stock removal aja tanpa tempah. Setelah udah mulai panasnya bagus, klaynya udah kering, nah saya masukin ke tungku. Teman-teman bisa bantu share videonya ke teman-teman yang lain yang suka bikin pisau. Ini ada rahasia bikin tanto dengan real hamon ya. Ini nunggunya sebenarnya agak lama karena nunggu panasnya itu biar rata ya. Kalau nggak rata nanti nggak bagus hamonnya. Nah, karena bahannya panjang jadi sedikit lebih lama nunggunya. Sambil nunggu pisaunya benar-benar matang, teman-teman bantu like, bantu subscribe ya buat dukung channel ini. Nanti channel ini tuh akan banyak bahas tentang pisau, trik dan tips tentang seputar pisau. Banyak rahasia nanti yang akan saya share di channel ini. Sebenarnya hamon ini tuh kalau menurut saya sendiri sih dilema ya, ngerjainnya lama, tapi setelah jadi dia menarik sih modelnya, tapi cepat karatinya itu loh, harus benar-benar dirawat dengan wax atau minyak, rutin harus dilihat, kalau enggak dia cepat oksidasi dan karat. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, saya kasih tahu rahasianya ya. Ini waktu diangkat dia warnanya masih terang karena saya sepunya siang hari. Siang hari itu nipu, warnanya itu nipu. Saya patokannya itu pakai magnet, yang saya pegang di tangan kiri itu magnet teman-teman. Rahasia saya kalau mau nggak pecah, nanti setelah dia nempel sedikit baru kita celup. Ini saya perlambat. Sebenarnya ini durasi celupnya itu nggak lama, kurang lebih 2,5 detik. 2,5 detik. Kalau langsung sampai dingin gitu nggak dapat awannya nanti. Ini versi saya teman-teman ya, disclaimer, belum tentu ini paling yang terbaik, tapi ini biasanya saya pakai cara ini. Ini setelah dikupas, dibersihkan klaynya. Nah, setelah dikupas itu saya buang dulu kulitnya yang hitamnya, karena kalau langsung di BG dia jadi kotor, amplasnya jadi kotor dan jadi nggak kurang gigit. Nah, di sini udah masuk tahap perapihan. Perapihan sekalian bentuk sudutnya, jadi sudut matanya biar lebih tipis. Tadi langsung masih grit kasar 3. Nah, sekarang ini udah naik ke grit 120, terus lanjut 240. Ini benar-benar butuh konsentrasi teman-teman. Kalau lengah dikit kadang garisnya kena yang bagian punggung itu, naik lagi dikit, aduh harus ratain lagi, sepanjang itu lama banget. Ini udah masuk tahap yang halus. Jadi 240 dan 400 dan 600. Kalau kita mau bagus kelihatan hamonnya, bagusnya sih lebih mirror ya. Tapi ini saya pakai BG nggak bisa terlalu mirror, jadi hairline-nya itu tetap masih ada kelihatannya. Soalnya BG maksimal itu hanya di 800. Nah, tadi setelah mulai mirror, ini saya celup. Tapi karena kebetulan waktu itu HP-nya udah lowbat, jadi nggak sempat ditunjukin. Nah, setelah dicelup, cara buang kulitnya itu biar dia kontras, saya pakai cara ini.
Teman-teman bisa pakai autosol, yang putih itu autosol, tapi saya bikin sendiri. Kalau yang praktis tinggal beli aja autosol. Nah, ini digosok perlahan, bisa pakai dus bekas atau pakai spons bekas sendal jepit kayak gitulah. Mau pakai tangan jari bisa, tapi nanti jadi panas jarinya. Nah, setelah beberapa kali, terakhir itu pakai tepung, saya pakai tepung seramik. Jadi tepung seramik ini sama dengan bahan pasir amplas, tapi yang halusnya, grit halus. Teman-teman bisa lihat ya, tuh. Polanya udah mulai kelihatan. Di sisi yang sebelahnya pun dilakukan hal yang sama seperti yang di sebelahnya tadi. Dibuang dulu yang hitamnya dengan autosol, setelah beberapa kali sampai benar-benar kelihatan lebih bersih, baru pakai tepung seramik itu. Nah, tepung seramik ini nanti dibikin kontras. Jadi bagian edge yang keras itu lebih kilap, bagian punggung yang kurang keras dia jadi dope, jadi satin gitu. Jadi kontras kelihatannya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nggak sempurna, tapi menurut saya cukup bagus. Cukup ada nilai seninya gitu. Untuk dapat garis yang kecil gitu sebenarnya cukup susah. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen coba. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Semoga semua yang udah nonton diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang berlimpah sama Tuhan. Amin.